kegiatan berbagi di room ini. Terima kasih kepada pemateri yang sudah hadir pada room ini. Oke. Ya, tema berbagi pada hari ini adalah peningkatan kompetensi belajar siswa di masa pandemi tentunya melalui portal Rumah Belajar. Hari ini kita mempunyai 3 pemateri yang sangat luar biasa yang akan berbagi inovasi pembelajaran yang tentunya dikolaborasikan dengan Rumah Belajar. Baik, nanti narasumber kita pada sore hari ini ada Ibu Tina Sundari, SPD MPD. Dia dari SRB Jawa Barat. Kemudian ada Ibu Adurorul Muntasiroh, SRB Sumatera Barat. Kemudian ada Bu Yati Nurhayati, SRB Jawa Barat. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Ibu Tina Sundari, SPD MPD. Oke. Materi yang akan diberikan oleh Bu Tina adalah pembelajaran model Flip Classroom via WA dengan mengintegrasikan rumah belajar. Pada Ibu Tina, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Moderator yang juga sekaligus sebagai host mungkin ya sore ini atau berbagi dengan Bu Yati mungkin sebagai hostnya. Mohon izin untuk share screen, boleh Bu? Mohon izin untuk share screen. Ini saya masih dikunci sepertinya ini. Belum bisa share screen ini, Bu Yati. Ya, mangga Bu, dicoba lagi. Ya, sip. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Moderator kepada saya untuk menyampaikan praktik mengajar saya yang pernah saya lakukan selama di masa pandemi ini khususnya. Berapa menit Bu Wulan? 5 menit? Oke, untuk pemateri ya 5-10 menit, Bu. 5-10 menit. Oke, berarti saya harus nyebut ya. Sebetulnya ini kalau dilihat dari judul itu model pembelajaran FCR ini maksud saya di sini adalah flip classroom. Tapi untuk supaya kemasannya nggak terlalu panjang, makanya saya singkat FCR, Ibu Bapak ya. Nah, pembelajaran model flip classroom yang saya implementasikan dalam kelas saya itu saya integrasikan semuanya dalam aplikasi WhatsApp yang memang akrab sekali dengan kehidupan sehari-hari siswa-siswi saya. Dan juga di dalamnya saya mengintegrasikan rumah belajar khususnya fitur sumber belajar dan buku sekolah elektronik. Mohon maaf. Nah, sebetulnya ini sudah lama sekali, ini di awal-awal pandemi saya terapkan Ibu Bapak, hanya entah kenapa mungkin faktor kejenuhan siswa atau mungkin siswa perlu divariasikan cara belajarnya. Minggu kemarin itu siswa meminta kepada saya, Bu, coba deh kita belajarnya minggu depan di WA aja. Padahal sebelumnya sudah variasi itu, selain melalui WhatsApp, Google Classroom, kemudian kita juga ada podcast ya, bekerja sama dengan radio lokal swasta, juga ini anak ternyata meminta lagi untuk Bu di WA grup aja seperti dulu Bu, biar bisa ikut semua. Karena memang mungkin kalau pakai aplikasi Google Classroom itu agak ada yang keberatan, ada yang nggak bisa juga mungkin ya. Nah, ini sekarang kita kilas balik sedikit tentang apa sih itu flip classroom. Kalau secara arti gamblangnya itu flip itu artinya terbalik ya Ibu Bapak, terbalik. Jadi kalau kita melihat model atau proses pembelajaran yang kita lakukan di konvensional, itu dimulai saat belajar di sekolah itu dimulai dengan penyajian materi, diskusi, membuat rangkuman, dan pada saat siswa pulang ke rumah itu diberi PR, soal latihan, tugas proyek, dan sebagainya.
Nah, tapi dengan flip classroom ini, aktivitas itu menjadi dibalik. Jadi sebelum siswa ada di room kelas, siswa itu diberikan dulu materi pembelajaran yang akan dibahas. Jadi materi didahulukan. Nah, untuk masa pandemi ini karena utamanya kalau di daerah saya itu full daring ya, tidak ada kombinasi dengan luringnya. Jadi semua dilakukan dari rumah atau belajar dari rumah. Nah, tapi di sini saya meng-create seolah-olah saya menciptakan satu classroom atau untuk kelas di mana kami antara guru dan siswa dapat bertatap muka atau paling tidak kita mendiskusikan materi-materi yang belum dipahami oleh siswa sekaitan dengan materi pelajaran yang saya berikan duluan di awal pembelajaran. Ya, nah ini materi yang saya berikan di sini, saya sengaja mengambil materi dalam bentuk video atau materi video digital yang kemasannya memang itu banyak diminati oleh siswa. Beda ya Ibu Bapak, kalau saya memberikan materi di-link-kan dengan blog saya, itu responnya anak-anak pada saat tanya jawab ke room kelas yang saya create dalam WA itu kurang semangat anak-anak, motivasi belajarnya kurang ya. Nah, ini sedikit gambaran tentang flip classroom. Nah, ternyata ada 4 aspek yang harus dipenuhi seorang pendidik dalam menerapkan pembelajaran flip classroom ya. Mohon maaf, ini dari tadi saya belum di slideshow. Nah, ternyata ini yang harus jadi bahan pertimbangan pada saat kita akan menerapkan flip classroom ya, yaitu lingkungan yang fleksibel. Maksud fleksibel di sini artinya pada saat kita memberikan materi pelajaran, itu siswa diberi kebebasan untuk memahami satu materi pelajaran. Contohnya kalau kita memberikan dalam bentuk video, itu siswa bisa menonton berulang-ulang. Jadi fleksibel siswa dalam memahami materi itu. Kemudian juga harus diperhatikan juga budaya belajar siswanya. Nah, ini mungkin juga yang jadi sentilan buat saya kemarin, kenapa saat belajar di Google Classroom siswa tiba-tiba meminta lagi, Bu, pindah lagi ke WA, Bu, belajarnya. Nah, mungkin inilah salah satu indikator budaya belajar anak-anak atau murid siswa saya ya Ibu Bapak ya. Mungkin mereka perlu sering diberi variasi gitu untuk cara belajarnya. Kemudian juga konten yang dibuat, utamanya tentang materi pelajaran Ibu Bapak diusahakan dalam flip classroom ini adalah materinya dibuat dalam konten yang memang betul-betul diminati oleh siswa. Misalkan dalam bentuk video digital ya. Nah, ini profesionalisme pendidik tentu barangkali ini pasti untuk metode apa saja, model apa saja, profesionalisme kita sebagai pendidik harus diutamakan. Ya, Ibu Bapak, ini adalah langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan dalam menerapkan model flip classroom ini, yang semua diintegrasikan ke WhatsApp dan saya menautkan link dari portal rumah belajar utamanya untuk sumber belajar, fitur sumber belajarnya. Jadi pertama saya menyiapkan grup mata pelajaran di WhatsApp khusus mata pelajaran saya. Yang kedua, saya mencari materi pelajaran yang memang sekiranya nanti akan menarik bagi siswa untuk dipelajari, yaitu dalam bentuk video digital dan juga buku sekolah elektronik yang ada di portal rumah belajar. Kemudian saya masuk ke kelas, yaitu kelasnya di WA group yang saya create tadi khusus untuk mata pelajaran saya. Nah, disinilah yang saya anggap kelas. Di sini kami berdiskusi, membahas tentang poin-poin yang memang menjadi kesulitan siswa. Ya, ya. Gimana Bu Wulan? Masih ada ya? 2 menit nih. Masih ada ya? Oke. Nah, kemudian untuk langkah terakhir dalam flip classroom ini saya memberikan penugasan, baik itu project ataupun problem solving, dan saya minta siswa untuk mengumpulkannya ke Google Drive. Ya, saya berikan linknya. Kemudian, nah ini contohnya yang saya terapkan dalam WA group kelas, WA group yang saya buat, ini adalah mata pelajaran saya untuk satu kelas tertentu, kemudian ini langkah-langkahnya. Di sini saya memberikan link daftar hadir yang saya pakai adalah Google Form. Di sini ada link materi yang saya tautkan ke sumber belajar di portal rumah belajar. Kemudian ada kelas yang saya buka, yaitu kelas diskusi di WA group ini. Ini ada pengumpulan tugas-tugas dan soal tes melalui Google Drive. Ya.
Nah, ini secara garis besar pengorganisasian kelas dengan mode pembelajaran flipped classroom yang sudah saya lakukan adalah seperti ini, Ibu Bapak, ya. Nah, ini mungkin singkatnya gambarannya seperti ini. Oke. Oke, nah ini kok nggak bisa share. Nah ini Ibu Bapak, untuk memotivasi siswa, bagi siswa yang mendapatkan nilai terbaik dari 1 KD, 1 kompetensi dasar, misalkan sudah selesai kita laksanakan, sudah sampai aplikasi nilainya saya hitung, dan siswa yang mendapatkan nilai terbaik, 3 terbaik, biasanya saya kasih ucapan selamat dan pujian di grup WA tadi, dan saya beri reward berupa pulsa. Walaupun tidak besar, tapi ini saya lihat lumayan bisa menjadi daya tarik untuk mereka. Begitu Ibu Bapak. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di sore hari ini. Dan ternyata memang saya mendapatkan feedback yang sangat positif setelah saya menerapkan ini. Setelah saya menerapkan Flip Classroom yang saya integrasikan semuanya di dalam WhatsApp dan saya korelasikan dengan fitur yang ada di rumah belajar, utamanya sumber belajar dan buku sekolah elektronik. Ya, ini kurang lebih ini manfaat yang saya rasakan, ya. Dan yang paling menyenangkan adalah siswa menjadi lebih bersemangat Ibu Bapak dengan melihat materi pelajaran dalam bentuk video digital. Karena memang itu yang paling mereka minati. Begitu saja, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Tina untuk pemaparan materinya. Baik, tadi saya lupa untuk menyampaikan teknis kegiatan hari ini ya. Jadi untuk teknisnya, ketiga pemateri akan menampilkan terlebih dahulu, memaparkan terlebih dahulu materinya. Nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, silahkan bisa ditulis di room chat. Atau juga nanti bisa raise hand, di akhir kita akan tampilkan, sehingga Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik Ibu, terima kasih untuk materinya. Bu Tina, saya mohon jadikan saya lagi host, Bu. Oh iya, sebentar. Ya, Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya, sudah ada linknya di room chat. Untuk materi, insya Allah nanti akan kami share-kan. Baik. Sudah Bu Tina? Baik, tadi pemaparan dari Bu Tina itu mengenai Flip Sudah Classroom ya. sudah bulan. Oke. Yang diintegrasikan dengan WhatsApp Group. Memang WhatsApp Group ini sejauh ini masih belum bisa dilepaskan begitu saja ya dari pembelajaran karena kebanyakan siswa itu aktifnya di WhatsApp. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita mengintegrasikan WhatsApp Group ini tuh ke berbagai macam model pembelajaran ya. Nah, yang tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Tina itu diintegrasikan ke model pembelajaran Flip Classroom. Baik, sekali lagi untuk pertanyaan silahkan bisa dituliskan di room chat atau nanti bisa raise hand di akhir. Baik, kita langsung saja ke pemateri kedua. Pemateri kedua adalah Ibu Adurorul Muntasiroh SPD. Semoga saya tidak salah mengucapkan namanya, Ibu. Mohon maaf. Kami tadi dalam berdiskusi
acara ini memanggil beliau Ibu Mumun, ya Ibu ya. Betul, betul. Baik, ya beliau ini merupakan SRB dari Sumatera Barat yang akan menyampaikan materi mengenai, bentar. Materi yang akan disampaikan Bu Mumun ini adalah, mohon maaf tadi di publikasi ada sedikit, pergantian tema ya dari Bu Mumun. Jadi Nggak materi apa-apa. yang akan Nggak apa-apa, dan masih. ya, tapi masih, ini ya Bu ya. Oke, materi yang akan disampaikan adalah mengenai meningkatkan kompetensi pembelajaran praktik di masa pandemi. Baik, kepada Ibu Mumun, kami persilahkan. Duh, ini Mama mau share absen. Halo, Bu Mumun. Halo, Bu Mumun, monitor ada? Bu Mumun? Baik, sepertinya Bu Mumunnya terpental dari room ini ya, karena Iya, gangguan betul Bulan. koneksi. Iya. Bulan, punten ini saya ngilang sedikit mengingatkan untuk Iya, link mangga Ibu. absen. Untuk link absen itu sudah di-share di chat. Ya, untuk Iya, absen. Bu. Ya, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, kepada Bapak Ibu yang sudah masuk room Zoom ini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya ya. Sudah ada linknya di chat room. Baik, ini Bu Mumunnya belum masuk lagi. Gimana ya Bu ya bagusnya? Kita langsung saja terlebih dahulu ke pemateri ketiga atau bagaimana? Dilanjut. Iya. Oke. Dilanjut aja Bu Wulan Siap, ke siap. Bu Yati untuk mengefisienkan waktu ya. Ya, betul sekali Bu. Baik, karena Bu Mumunnya terpental, sepertinya gangguan koneksi di sana. Jadi kita akan masuk dulu ke pemateri yang ketiga dari Bu Yati. Oke. Baik. Pemateri yang selanjutnya adalah Bu Yati Nurhayati SPD. Beliau merupakan sahabat rumah belajar dari Provinsi Jawa Barat, akan menyampaikan materi tentang implementasi model flip classroom lagi, tapi ini diintegrasikan dengan EduGame. Nah, EduGame ini merupakan salah satu fitur terbaru dari portal rumah belajar. Oke, integrasi EduGame ini akan membahas tentang materi virus kelas 10. Jadi Bu Yati ini merupakan salah satu guru di SMA Negeri 26 Bandung. Beliau mengajar mata pelajaran biologi. Kepada Bu Yati kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Terima kasih banyak karena Bapak dan Ibu sudah hadir di webinar kami. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Iqbal ya yang sudah memfasilitasi kami, juga kepada sahabat-sahabat dekat saya, Ibu Tina dan Bu Wulan, juga Bu Mumun. Simpel saja hari ini izinkan saya untuk sedikit men-share apa yang sudah saya implementasikan mengenai model pembelajaran flip classroom yang sudah diintegrasikan dengan portal rumah belajar. Saya mohon izin untuk share screen. Hostnya belum ditukar, Bu Wulan? Bu, OTW. Ya. Silakan Bu Yati. Terima kasih Bu Wulan. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Sama Bu. Oke. Langsung saja ya Bapak dan Ibu. Nah, ini mengenai pembelajaran flip classroom. Tadi sebenarnya sudah diulas sedikit sama Bu Wulan ya. Bukan Bulan, Bu Tina.
Ini sudah diulas sangat banyak, jadi saya akan simpel sekali mengenai Flip Classroom ini. Kita lihat di sini ya, Bapak dan Ibu, tadi yang sudah dijelaskan Flip Classroom adalah kelas terbalik. Sebenarnya langkah sederhananya intinya adalah Flip Classroom itu sebelum pembelajaran peserta didik itu diberikan tugas atau materi. Itu bisa melalui LMS. Kemudian setelah itu kegiatan utamanya adalah selama pembelajaran VCon ya atau video conference mereka melakukan diskusi dan setelah pembelajaran baru diberikan tindak lanjut berupa evaluasi pembelajaran. Jadi intinya adalah sebenarnya peserta didik diberikan tugas terlebih dahulu, kemudian akhirnya diberikan selama pembelajaran yang kita melakukan diskusi dan akhirnya adalah evaluasi. Itu sih sebenarnya, dan saya yakin sebenarnya Bapak dan guru hebat semua ini sudah pernah melaksanakan Flip Classroom di kelasnya masing-masing. Bahkan sebelum pandemi ini ada ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian mengenai edugame-nya, nah seperti yang sudah saya jelaskan ya tadi webinar sebelumnya, silakan masuk Bapak Ibu mengakses belajar kemdikbud.go.id/edugame. Di sini ada 22 edugame yang bagus sekali untuk peserta didik. Dan di sini saya menitik beratkan pada game yaitu kenali COVID-19 agar tidak panik. Nah, ini memang sangat cocok dengan materi virus yang saya ajarkan di kelas 10 Bapak dan Ibu. Nah, di dalam game ini ada pembelajaran terlebih dahulu mengenai apa itu COVID-19, gejala, transmisi, pencegahan, bahkan sampai ke isolasi diri. Dan sebagai permainannya, game itu pasti kan ada permainan yang memang membuat anak-anak kita menjadi terhibur ya Bapak dan Ibu. Di sini ada 4 permainan yang bisa anak peserta didik kita mainkan. Ada fakta atau mitos, social distancing, social isolasi, dan cuci tangan. Tapi saya memang menitik beratkan hanya pada mitos atau fakta yang ini ya. Jadi gamenya itu peserta didik harus memilih virus yang cocok untuk pengambilan vaksin. Kemudian setelah itu ada pertanyaannya. Ketika anaknya bisa menjawab pertanyaannya, maka dia mendapatkan nilai. Dan tentunya ada timer di sini. Begitu. Nah, kemudian langkahnya seperti apa sih Flip Classroom yang saya laksanakan di dalam kelas? Di sini saya membagi menjadi 3 bagian utama. Di sini ada 4 part sebenarnya. Pertama, peserta didik diberikan tugas terlebih dahulu. Nah, inilah inti dari Flip Classroom ya. Jadi diberikan tugas dulu mengenai materi virusnya. Kemudian yang kedua, baru melakukan video conference. Saya kemarin menggunakan Zoom Meeting. Kemudian peserta didiknya diberikan LKPD. Dan yang terakhir, baru pemberian soal melalui kuisis dan angket dari Google Form. Oke, kita lihat ya prosesnya. Di sini pertama, peserta didik diberikan tugas. Saya memang menggunakan Google Classroom, Ibu dan Bapak, mengenai selama pembelajaran daring ini. Kemudian ada juga di WhatsApp grupnya. Kemudian setelah itu, setelah saya berikan tugas mengenai materi virus, saya melakukan video conference melalui Zoom Meeting. Nah, di sini saya memberikan beberapa pertanyaan arahan awalnya, apa itu tentang corona, dan bagaimana gejala dan sebagainya. Setelah itu, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan dan bertanya kepada temannya mengenai segala sesuatu tentang materi yang belum difahami, yaitu mengenai virus. Begitu. Dan disinilah terjadi komunikasi dua arah antara peserta didik. Dan saya di sini adalah sebagai fasilitator utama. Jadi saya mengarahkan siapa yang akan menjawab, siapa yang bertanya, dan siapa yang menjawab, seperti itu. Dan sepengalaman saya ketika terjadinya pembelajaran dengan Flip Classroom ini, itu komunikasinya menjadi lebih hidup. Anak-anak lebih semangat bertanya dan menjawab. Karena apa? Ketika mereka bisa bertanya dan menjawab, mereka mendapatkan poin tambahan dari saya. Gitu. Selanjutnya, peserta didik diberikan LKPD mengenai virus. Dan ini saya berikan di Google Classroom, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nah ini adalah bukti bahwa peserta didik saya melaksanakan permainan game kenali COVID-19. Dan mereka harus men-screenshot. Nah, ini adalah hasil screenshot dari game yang mereka laksanakan, begitu. Jadi saya bilang gini, silakan Pak Gede-gede. Nah, kalau orang Sunda bilang gitu, Pak Gede-gede skor gitu ya. Itu yang akan saya jadikan evaluasi tambahan nilai mereka gitu. Nah, selanjutnya peserta didik melaksanakan evaluasi pembelajaran melalui kuisis. Kemudian
Di akhir, saya memberikan angka. Jadi untuk mengetahui bagaimana respon mereka terhadap pembelajaran dengan flipped classroom. Dan ternyata respon yang mereka berikan sangat positif. Dilihat dari sini, ini saya ambil menggunakan skala Likert ya Bapak dan Ibu. Di sini ternyata 60% mereka sangat setuju bahwa dengan model pembelajaran flipped classroom itu memberikan pengalaman baru belajar pada mereka. Dan ternyata mereka tertarik belajar menggunakan model pembelajaran ini yang diintegrasikan dengan EduGame seperti itu. Jadi kesimpulannya sebenarnya model pembelajaran flipped classroom yang diintegrasikan dengan EduGame dalam portal belajar itu bisa dijadikan salah satu alternatif pembelajaran jarak jauh. Begitu Bapak Ibu. Dan EduGame ini bisa diakses lewat ini ya Bu ya, belajar.kemdikbud.go.id. Jadi dan bisa di-download juga di Play Store. Jadi silakan di-download Bapak dan Ibu, ini sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak kita semua. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila terlalu cepat menjelaskan, karena kita juga berpacu dengan waktu ya, jangan terlalu sore juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati untuk pemaparannya yang luar biasa sekali ya. Menggunakan EduGame dalam pembelajaran menggunakan model flipped classroom. Wah, itu sangat menarik sekali ya. Di mana si peserta didik ini tuh bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Baik, untuk Bu Mumun, apakah sudah masuk lagi ke room, Bu Mumun? Sepertinya belum, Bu Ulan. Tadi ada informasi katanya mati. Halo, sudah. Ada. Oh, sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kuat ya ini. Kedengar Bu Ulan? Kedengar nggak? Ada Ibu, ada. Internetnya ini putus-putus nih. Ya. Kedengar? Ada ya? Oke. Iya, ada Bu. Ada Bu, ada Bu. Terlempar. Silakan Ibu. Bisa share screen dari Baiklah. Ibu atau boleh dibantu? Coba ya, kok bisa ya? Ya Bu. Saya jadikan dulu host ya Bu ya sebentar. Oke. Silakan Bu dicoba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, sore ini saya akan sharekan berdasarkan kami semalam dengan Bu Tina. Kita mikir nih, ada kejenuhan baik dari sisi kita sebagai pendidik, apalagi dari peserta didik. Kita sejak Maret ya Bu ya, pandemi ya. Halo, ya, bisa terdengar suara saya Bu? Terdengar Bu, walaupun halo Bu Ulan. Ya, putus-putus. Ya, terdengar Bu. Jadi ada mungkin saya akan gitu. Oke, mohon maaf ini gangguan koneksi. Jadi mungkin share screen saya udah nampak Ibu? Halo, ya, Bu. nampak share screen saya Bu? Sudah Bu. Halo. Muncul Bu Ulan? Muncul Bu, silahkan langsung buka mungkin, saja PowerPoint. Saya ingin sekilas. PowerPoint-nya belum muncul, Mbak. Oke. Sudah tampil Ibu Bu Ulan? Belum. Kalau di saya belum Bu. Halo? Ya Bu, kalau PowerPoint belum muncul Bu. Ya. Belum. Ini udah. Di stop share mungkin dulu Ibu. Oh, di stop share belum ya. dulu mungkin. Atau saya kirim ke ini, ke Bu Ulan.
Boleh, Bu. Oke, Dikirim saya saja ulang ke lagi saya. ya. Saya keluar dulu. Oke. Ya, Kirim via mana ya? WA. WhatsApp Oke, aja, Bu. Hmm? Ya, di WhatsApp aja, Bu. Oke, sebentar ya. Oke, Bapak Ibu, atau gini aja lah, saya nggak usah share screen, mendengarkan saja lah Bapak Ibu ya. Saya bacakan aja lah biar hemat bandwidth. Jadi Bapak Ibu, mungkin beberapa kendala yang dihadapi para guru, orang tua dan siswa selama pembelajaran jarak jauh. Bagi guru sendiri, pertama kita mengalami kesulitan ya Bapak Ibu mengalami mengelola PJJ dan cenderung pada penuntasan kurikulum sehingga kita hanya cenderung mengejar materi dan menjejali peserta didik dengan ajaran menjadi ini efektif dan guru juga kesulitan dengan orang tua sebagai mitra di rumah, kesulitan berkonsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan materi maupun soal dari guru. Dan yang perlu dicatat lagi, ini yang mungkin akan menjadi masalah psikologis adalah peningkatan rasa stres dan jenuh akibat isolasi yang berkelanjutan dan berpotensi pada menimbulkan rasa cemas dan depresi pada anak. Ini adalah evaluasi kendala selama pembelajaran daring. Kemudian, untuk mengatasi resiko atau kendala seperti siswa stres, siswa jenuh, tentunya kita sebagai pendidik harus mampu menyajikan pembelajaran yang inovatif, yang menarik tentunya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tina tentang pembelajaran menggunakan model flip classroom dan yang disampaikan oleh Bu Yati adalah penggunaan edugame. Sebenarnya saya juga mau share screen juga tentang penggunaan game yang lain, yaitu menggunakan Kahoot atau Quizzes. Tetapi karena ini koneksi tidak memungkinkan, atau saya coba lihatkan dulu. Bapak Ibu sudah pernah mencoba Kahoot atau belum? Halo, bisa didengar suara saya? Belum ya Bu ya? Ya, jadi kita bisa mengcombine bermacam-macam game yang bisa dimasukkan atau kita kolaborasikan dalam pembelajaran. Nah, seperti ini tampilan Kahoot-nya. Nampak Ibu? Halo? Iya, tampil. Ada. Nampak Bu Ulan? Nampak, Bu. Kelihatan. Tampil? Ya. Nah, jadi kita bisa membuat game ya dengan Kahoot. Kelihatan Bu Ulan? Sudah, Halo? Bu. Sudah. Ada, Bu. Sudah, Halo? sudah tampak, Bu. Halo Bu Ulan? Kan sangat seru itu. Ya, sudah, Bu. Sudah tampak, Bu, di layar. Sudah, Bu. Sudah. Ibu sepertinya kalau Sudah sharing agak berat. Atau kita coba game ya, Ibu, kita main game dulu. Bapak Ibu bisa login ke ini. Berat ya? Aduh, saya nanti di lain waktu sajalah. Mungkin ada
Halo Bu. Halo Bu Tina. Ya, iya Bu, ya masih ada Bu. Ibu nggak usah share Halo. screen Bu. Ibu nggak usah share screen biar Ya, oke. Mungkin ini aja lah Bapak Ibu. Oke. Oke, gini aja lah Bapak Ibu, karena tidak memungkinkan koneksi saya. Intinya gini, untuk mendukung pembelajaran di masa daring ini, kita bisa menggunakan game ya, sehingga si peserta didik tidak merasa jenuh atau bosan dalam mengikuti pembelajaran ya. Macam-macam gamenya bisa kita gunakan edu game di portal Rumah Belajar atau game-game yang lain seperti Kahoot, Quizzes, dan sebagainya. Itu saja intinya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf karena koneksi saya tidak memungkinkan sehingga acara ini sedikit terganggu. Itu saja Bu Ulan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bu Mumun pemaparannya. Ini sekedar informasi Bapak Ibu, katanya di rumah Bu Mumun saat ini terjadi pemadaman listrik, jadi agak-agak terganggu untuk koneksinya. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Semoga intinya kita dapatkan ya apa yang dipaparkan oleh Bu Mumun tadi, bahwasanya dalam pembelajaran ini kita tuh bisa mengintegrasikan banyak sekali game pembelajaran ya. Salah satunya yang disediakan oleh portal Rumah Belajar adalah Edu Game. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya di portal Rumah Belajar untuk fitur Edu Game. Terima kasih Bu Mumun pemaparannya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh raise hand atau ditulis di chat. Saya izin periksa dulu ya kolom chat-nya. Baik, sepertinya belum ada yang bertanya nih. Untuk Bu Mumun, punten host-nya dikembalikan lagi dulu, Bu. Mohon maaf. Oke, Bu Ulan ya. Bu. Ya. Terima kasih Sudah Bu, bulan? Sudah. Oh, masih ya? Belum ya? Oh, sudah ya. Sudah, Bu, sudah. Ya. Baik, tadi pemaparan dari Bu Tina dan Bu Yati itu mirip-mirip ya, itu tentang flip classroom. Karena dari audiens belum ada yang bertanya, boleh saya mengajukan pertanyaan kepada para pemateri ini? Boleh, Bu. Oke. Ini pertama untuk Bu Tina mungkin ya? Waduh, untuk saya Bu. Wah. Ya, untuk Bu Tina terlebih dahulu selaku pemateri pertama. Ya, Bu boleh. Tina kan tadi ya boleh. Ya, Bu Tina kan tadi yang dipaparkan itu flip classroom mengintegrasikan dengan WhatsApp ya, Bu ya. Apakah flip classroom ini tuh bisa juga diintegrasikan dengan LMS yang lainnya, misalkan Google Classroom nih, Bu. Nah, menurut Ibu mana yang lebih efektif? Apakah menggunakan WhatsApp atau menggunakan Google Classroom? Itu, Bu. Silakan, Bu. Oke. Baik. Jadi tadi kan saya memaparkan penggunaan penerapan model flip classroom dengan diintegrasikan dengan WhatsApp dan dilingkan dengan sumber belajar ya. Mana yang lebih efektif kalau dibandingkan dengan penggunaan Google Classroom. Jadi begini, ini saya menjawab berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Jadi penerapan model flip classroom yang saya lakukan dengan diintegrasikan dengan WhatsApp ini sebetulnya sudah saya lakukan di bulan-bulan pertama saat kita diberlakukannya WFH. Kemudian bulan kedua sampai 2 minggu yang lalu itu
saya menggunakan Google Classroom, tapi saya tidak menerapkan Flip Classroom. Tapi sudah terbayanglah kalau misalkan model Flip Classroom ini diterapkan dengan Google Classroom. Nah, pertanyaannya mana yang lebih menarik gitu? Mungkin ya itu ya Bu Ulan ya. Nah, mana yang lebih efektif gitu mungkin ya pertanyaannya ya Bu Ulan. Ya. Jadi Bu, benar. kembali lagi mungkin Ibu Bapak ke apa yang tadi saya paparkan dalam slideshow. Ini Bu Ulan boleh saya share screen sebentar? Mangga Bu, sebentar ya. Iya, sebentar. Jadi saya menjawabnya berdasarkan apa yang sudah saya paparkan tadi. Jadi saya takut keluar jalur ini. Ya. Silakan Bu, sudah. Ya, mana yang lebih efektif kalau ditanya seperti itu? Mungkin jawabannya ini tergantung. Tergantung apa? Tergantung banyak faktor, Ibu Bapak. Tergantung banyak faktor. Nah ini, mohon maaf. Nah ini mungkin ya. Nah ini di awal-awal saat menggunakan Google Classroom, tapi saya tidak menerapkan model Flip Classroom waktu di Google Classroom itu. Ini environment-nya itu cukup mendukung ya, anak-anak masih semangat gitu, masih semangat sekali gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin banyak faktor yang mempengaruhi budaya belajar mereka. Dilihat dari tingkat kehadiran, motivasi belajar, motivasi kedisiplinan mengumpulkan tugas itu semakin lama itu semakin menurun gitu. Nah, saya sudah memulai gelagat yang, aduh ini kayaknya harus ada sesuatu inovasi yang memang bisa membangkitkan lagi motivasi belajar mereka begitu. Dan ternyata setelah saya jejak pendapat ke siswa-siswi yang saya ajar, mereka rata-rata keluhannya itu di sinyal dan kuota, Ibu Bapak, di sinyal dan kuota. Nah, alhamdulillah kita baru mendapatkan suntikan kuota belajar. Mudah-mudahan bisa lagi kita aktif di Google Classroom. Kemarin seperti itu dan itu ternyata berpengaruh terhadap budaya belajar mereka gitu. Nah, faktor-faktor yang memang ada di siswa-siswi yang saya ajar, kebetulan mereka itu kebanyakan tinggalnya itu di daerah, Ibu kalau tahu daerah Lembang itu banyak sekali gunung gitu ya, banyak sekali gunung. Jadi kalau mereka harus menggunakan aplikasi yang memang memerlukan bandwidth yang tinggi seperti Classroom itu, atau apalagi kalau kita harus melakukan class meeting gitu, punten kalau kita harus melakukan meeting Google Meet gitu, nah itu anak-anak banyak yang tidak bisa ikut login, Ibu Bapak. Jadi menurut saya efektif tidaknya itu tergantung ini. Jadi tergantung budaya belajar siswa, lingkungan, kemudian juga konten aplikasi yang ingin disampaikan gitu. Apalagi kalau misalkan di tengah-tengah keterbatasan siswa saya yang sering sekali kurang mencukupi kuotanya, kemudian kita men-share materi berupa video yang digital yang lumayan berat itu akan sulit sekali kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan ke anak-anak gitu. Jadi efektif tidaknya mungkin kita harus melihat banyak faktor. Itu saja mungkin Bu Ulan jawaban dari saya. Intinya harus disesuaikan dengan lingkungan, budaya belajar, dan konten apa yang akan kita sampaikan. Itu saja. Terima kasih atas Ibu yang bertanya. Mudah-mudahan puas ya Bu ya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi buat saya. Terima kasih Bu Ulan. Iya, terima kasih Bu Tina untuk jawabannya. Jadi efektif tidaknya itu lihat situasi dan kondisi ya. Dan kita harus memprioritaskan situasi dan kondisi peserta didik tentunya ya. Apakah Betul. ini mendukung atau tidak. Gitu Betul. mungkin ya Bu ya. Iya. Baik, Bu Tina, terima kasih banyak untuk pemaparan jawabannya. Ini di chat room sudah ada beberapa pertanyaan dan ini pertanyaannya mengenai edu game ya. Berarti ini nyerempet ke materinya Bu Yati sama Bu Mumun. Oke, ada pertanyaan dari Bu ini mohon maaf ya ini Bu atau Pak Bu Misra atau Pak Misra. Oke, saya mau tanya Bu, apakah pembelajaran edu game ini harus lewat internet online atau offline katanya ya?
karena di tempat saya mengajar tidak ada jaringan internet. Terima kasih sebelumnya. Oke, ini untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Bu Bu Yati. Bu Yati boleh. Oh, boleh. Iya. Oh, Bu Misra, Ibu mohon maaf ya. Ini pertanyaan dari Bu Misra. Silakan Bu Yati untuk memaparkan jawabannya. Terima kasih pertanyaannya Ibu Misra. Dari mana ya ini Bu Misra? Karena memang tadi Ibu Misra bilang tidak ada jaringan internet di sana ya. EduGame ini memang harus dikerjakan secara online Ibu. Karena ini langsung via webnya, jadi memang kita harus masuk ke portal Rumah Belajar. Dia tidak bisa di-download, kemudian disimpan di dalam handphone, tidak bisa. Jadi memang harus digunakannya secara online gitu ya. Tapi digunakan secara online itu bisa langsung dari PC atau dari handphone langsung Ibu gitu. Tapi memang kelemahannya gitu, memang membutuhkan kuota yang besar. Tapi alhamdulillah seperti tadi Ibu Tina bilang, kita sudah dapat suntikan kuota ya dari pemerintah, dan itu salah satunya adalah untuk menggunakan portal Rumah Belajar. Insya Allah bisa digunakan. Begitu. Terima kasih. Mungkin menambahkan Bu Ulan. Oke, silahkan Bu Mumun. Iya, betul apa yang disampaikan Ibu Yati. Kalau di EduGame, di portal Rumah Belajar, sudah tersedia konten-konten game yang bisa kita sesuaikan dengan jenjang pendidikan, kemudian mata pelajaran, ya. Tetapi kalau memang kita merasa mata pelajaran kita belum terakomodir di fitur EduGame, kita bisa menggunakan Quizzes atau Kahoot yang bisa kita sesuaikan gamenya sesuai dengan mata pelajaran kita, ya kan? Terus bisa kalau di Kahoot atau Quizzes bisa muncul ya di layar nanti kalau kita misalnya menggunakan Zoom meeting seperti ini. Tadi kan rencananya mau saya tampilkan. Jadi nanti siapa yang jadi the winner itu muncul. Ini seperti apa ya? Untuk motivasi siswa juga untuk seperti cerdas cermat lah ya, tapi cerdas cermat virtual ya. Mungkin itu bulan tambahannya. Ya. Halo? Terima kasih jawabannya dari Bu Yati dan Bu Mumun ya. Jadi memang EduGame ini bisa diakses online gitu ya Bu ya. Dan ada juga mungkin pilihan permainan yang lainnya selain EduGame ini. Baik, ini pertanyaan terakhir. Nah, ini pertanyaan dari guru saya sekaligus rekan saya sekarang di SMA Negeri 2 Garut. Dari Bu Evi Hasanah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah untuk EduGame di portal Rumah Belajar itu tinggal menggunakan saja katanya, atau harus membuat materi terlebih dahulu? Atau EduGame ini tuh mirip dengan Quizzes, begitu. Oke, karena ini mengenai EduGame lagi, mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh Bu Yati lagi atau Bu Mumun? Mumun. Bu Mumun. Bu Mumun, mangga Bu Silakan. Mumun. Kami persilahkan untuk Mohon maaf menjawab diulangi. Oke, ini tuh pertanyaan. Tadi sedikit terlempar tadi. Baik Bu, saya ulangi pertanyaannya ya Bu ya. Ya, saya ulangi ya Bu ya. Untuk EduGame ini tuh Bu, halo, ya ada Bu? Oke. Ya, oke. Untuk EduGame ini tuh Bu katanya apakah tinggal menggunakan saja atau kita harus membuatnya terlebih dahulu? Atau EduGame ini tuh kayak Quizzes gitu Bu? Quizzes kan ada yang tinggal menggunakan, ada juga yang bikin dulu ya Bu ya. Nah mungkin itu Bu pertanyaannya. Silakan Bu Mumun. Boleh dibantu dijawab dulu mungkin ya, Bulan? Oh iya, boleh Bu Yati, boleh nanti bisa ditambahkan oleh Bu Mumun. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Evi Hasanah. Wah, ini sahabat baik dari Bu Ulan ya.
Jadi Kalau silakan. Edugame sih, Bisa. oke. Terima kasih Bulan. Kalau Edugame mah langsung pakai ya, udah. Oke, tadi sudah tertangkap ya sedikit jawabannya, katanya langsung pakai. Iya, Mungkin sih. penjelasannya Bu Yati, bagaimana Bu Yati? Jadi untuk Edugame itu memang sudah disediakan oleh Portal Rumah Belajar. Memang seperti saya bilang tadi, materinya memang sudah disediakan. Kemudian juga memang yang mendominasi masih untuk SD ya, dan itu sebenarnya hampir mirip dengan kuisis. Jadi memang ada pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak dengan timing, ada timingnya juga. Tapi menurut saya Edugame lebih kompleks karena setiap game itu ada misi-misi tertentu gitu. Kalau tadi ikut webinar sebelumnya, contohnya ada Dokter Kimo, itu misinya dia harus sebagai seorang dokter begitu. Kemudian ada juga tentang Nyanyuk Adventure, itu tentang seseorang yang terjebak di dalam sebuah sel yang dia harus menemukan kunci seperti itu. Jadi menurut saya Edugame itu lebih interaktif, lebih menyenangkan, ada misi yang dibawanya, kemudian ada target-target tertentu yang harus dicapai oleh peserta didik kita begitu. Kalau kuisis memang lebih mendebarkannya karena memang saling berkompetensi antara teman dengan teman, ya kan? Jadi kan ada peringkat tertentu gitu ya. Jadi dia akan menjadi peringkat berapa, itu yang menyenangkan dari kuisis. Tapi kalau untuk Edugame kita bermain sendiri memang. Kita bermain sendiri, kita mendapatkan peringkat teratas dilihat dari skornya, begitu. Mungkin segitu jawabannya dari saya. Baik, Bu Yati, terima kasih pemaparannya. Apakah Bu Mumun sudah masuk lagi di room ini? Halo, Bu Mumun? Oke, dilihat Halo, dari gambarnya tes. sih diem. Oh ya, ada. Halo, bisa dengar suara saya Bulan? Bisa, Bu. Halo? Silakan, Bu. Oke, kedengar suara saya? Oke. Terdengar, Ibu. Menambahkan sedikit apa yang disampaikan Bu Yati, memang betul ya. Kalau terdengar ya, ada plus minusnya ya masing-masing game ya, Bapak Ibu ya. Kalau di Edugame ada tema ya, bertema ya kan, terus ada situasi yang dikondisikan ya kan. Terus, tapi itu sendiri ya, mainnya sendiri, Iya, tapi berbeda dengan Kahoot melihat ranking ya, berpacu-pacu ya, untuk lebih semangat. Terus musiknya juga menarik ya kan. Ya, kita berkreasi menggunakan aplikasi game yang lainnya, yang pasti tentunya tujuannya sama ya. Halo Bu Ulan. Ada, Bu. Silahkan, Bu. Halo, Bu. Oh, sepertinya keluar sekarang Bu Mumunnya keluar dari room. Baik, tapi tadi sudah bisa kita tangkap ya jawabannya, bahwa Edugame ini tuh langsung pakai, dan sifatnya dia lebih interaktif tentu kalau dibandingkan dengan game-game yang lainnya di luar Edugame, gitu ya. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari audiens, Bapak Ibu guru hebat yang sedang mengikuti webinar hari ini? Baik, jika tidak ada, kita langsung ke closing statement mungkin ya dari para pemateri. Disilahkan, mulai dari siapa? Oke, Bu, closing statement-nya kita mulai dari siapa?
dari saya mungkin ya? Boleh? Rati mana, Bu? Mungkin closing statement dari saya hanya sedikit, Bu. Dari Adalah Bu Tati. jadilah guru yang belajar sepanjang hayat. Sudah cukup karena memang kita ini memang ditakdirkan untuk belajar sepanjang hayat gitu. Cukup? Wah, singkat, padat, dan benar-benar ngejob ya, Bu, ya. Iya. Memang bukan hanya muridnya saja ya yang harus belajar, tapi gurunya juga harus lebih pintar agar bisa lebih mencerdaskan kehidupan bangsa ini, gitu ya, Bu Yati. Oke, terima kasih untuk closing statement-nya dari Bu Tina dan Bu Mumun. Ya, saya dulu mungkin ya. Oh, Ya, Bu Mumun dulu, silakan. Bu Mumun silakan. Silakan Bu Mumun. Baik, Bu Mumun ada? Belum hilang ya. Nah, ada. Oke. Oke, mungkin Halo, Bu Mumun. Oke, Bu Tina, boleh Bu Tina dulu saja. halo. Dulu saja. Nah, Bu Mumun masuk Ada lagi. Ya, silakan Bu Mumun. Ya, mumpung Bu Mumun sudah bisa masuk lagi di room, silakan Bu Mumun Ya. dulu lah. Udah. Oke, mungkin ini saja closing statement dari saya. Jadilah guru yang kreatif dan inovatif yang tentunya kehadiran kita ditunggu oleh peserta didik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mumun untuk closing statement-nya. Sudah ulang? Sudah, Bu. Sudah tersampaikan. Jadilah menjadi guru yang kreatif dan tetap ditunggu oleh peserta didiknya. Begitu ya, Bu ya? Oke, iya. Oke. Terima kasih Bu Mumun. Baik, untuk Bu Tina, silakan menyampaikan closing statement-nya. Baik, saya juga sedikit sajalah kayak Bu Yati ya, Ibu Yati. Begini Ibu Bapak, kita memang terkadang ada titik-titik tertentu yang membuat kita merasa berat menghadapi semua ini gitu ya. Berat itu dalam arti bukan berarti secara kemampuan atau profesionalisme. Saya yakin yang namanya guru sudah mengajar itu pasti profesionalismenya itu insya Allah tidak akan ditanyakan. Hanya mungkin begitu banyak hambatan, tantangan dengan kondisi pembelajaran daring ini, ya kuncinya hanya satu sebetulnya untuk kita bisa bersama-sama menjalani ini semua, yaitu keikhlasan. Itu saja. Mudah-mudahan dengan keikhlasan semuanya menjadi barokah baik untuk siswa ataupun kitanya sebagai guru, dan semoga apa yang kita usahakan sekarang ini bisa mendapatkan keberkahan yang semakin bertambah setiap waktunya. Itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk para pemateri yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa dan closing statement yang juga penuh dengan makna motivasi ya untuk guru-guru di Indonesia. Terima kasih banyak. Semoga hari ini kita bisa menebarkan manfaat. Amin ya robbal alamin. Dan bagi para audiens, ini jangan lupa untuk memfollow Rumah Belajar di belajar.kemdikbud. Itu di Instagram. Kemudian juga bisa subscribe di channel YouTube-nya Rumah Belajar Kemdikbud. Kemudian tadi kan yang kita sudah paparkan itu model pembelajaran flipped classroom ya. Bapak Ibu juga bisa mengakses model-model pembelajaran yang lainnya yang bisa digunakan secara daring ini. Itu ada di
sibatik.kemdikbud.go.id/inovatif. Di sana ada banyak model pembelajaran yang bisa kita adopsi untuk pembelajaran khusus untuk daring. Di mana daring ini sekarang sudah menjadi keseharian dan makanan kita sehari-hari ya. Jadi tidak akan terlepas dari yang namanya maya kalau yang sekarang. Baik, dan kami juga mengajak Bapak Ibu untuk mengakses rumah belajar di rumahbelajar.kemdikbud.go.id. Di sana ada banyak sekali fitur pembelajaran yang bisa kita gunakan. Ada kelas maya, ada laboratorium maya, ada bank soal, dan ada juga sumber belajar. Mari kita arahkan peserta didik kita untuk mengakses pembelajaran di sana. Ini juga kaitannya dengan kuota yang telah diberikan oleh pemerintah biar lebih maksimal lagi kebermanfaatannya. Baik, untuk Bapak Ibu pemateri, ada yang ingin ditambahkan lagi sebelum saya menutup acara ini? Cukup Bu Ulan. Dari saya cukup. Mungkin Saya foto cukup. Bu Ulan. Oh iya ya, kita foto Terima bersama kasih dulu untuk ya, Ibu Bu. Bapak yang sudah bergabung bersama kami sampai di waktu terakhir ini. Iya, Iya. sama terima kasih juga. Iya, terima kasih. Mohon Bu. maaf. Iya, ini audiensnya banyak ya, tersebar di Indonesia. Tadi yang dari Sulawesi sudah mohon izin live katanya karena sudah memasuki waktu sholat maghrib. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu sudah bergabung di sini. Iya, terima kasih. Sudah stay tune. Yang belum mengisi daftar hadir, silahkan mengisi daftar hadirnya. Insya Allah nanti akan kami sharekan materi hari ini. Gitu ya Bapak Ibu. Kita foto bersama terlebih dahulu ya. Ayo, Foto makasih ya. kepada Pak Iqbal, ya Bu Tina ya. Makasih Pak Iqbal yang sudah meminjamkan roomnya. Iya, terima betul. kasih banyak Pak Iqbal. Kita foto bersama. Baik, kita foto dulu ya. Oke, yang on kameranya. Oh, sebentar. Boleh di-on-kan kameranya. Dan Bapak Ibu bisa mengangkat tangannya seperti ini. Ini ikon rumah belajar ya Bapak Ibu. Oke, sudah siap. Saya izin print screen ya Bapak Ibu. Oke, untuk slide kedua, sebentar saya save dulu yang tadi. Oke, untuk yang slide kedua, boleh on-kan kameranya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf. Oke, untuk yang kedua, bersiap-siap. 1, 2, 3. Sip, terima kasih. Sudah Bapak Ibu. Baik, karena sesi foto sudah dilaksanakan, ini menandakan bahwa acara ini sudah harus kita akhiri ya Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Iqbal yang sudah menyediakan room ini. Terima kasih banyak. Semoga ini membawa kebermanfaatan khususnya buat kami para SRB di seluruh Indonesia dari setiap provinsi dan umumnya bagi audiens juga karena bisa merasakan berbagi inovasi pembelajaran praktik baik dari kami. Semoga ini bisa diterapkan dimanapun Bapak Ibu berada. Pasti seorang guru akan memaksimalkan usahanya agar tetap bisa memfasilitasi peserta didik untuk pembelajaran. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya undur diri. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak salah-salah ya Pak Bu. Ya, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah berkenan bergabung. Mohon maaf kasih, bila Pak ada Iqbal. kekurangan. Mohon Iya, maaf Ibu. bila ada kekurangan. Terima Selamat kasih Pak memberikan Iqbal, materi. terima kasih Bu Yati. Bu Yati, Bu Tina, Bu Ulan. Mohon maaf ya koneksi saya benar-benar parah. Nggak apa-apa, Bu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Ibu Bapak. Di room yang lain. Amin. Iya, terima kasih Amin, ya banyak. Rabbal alamin. Ya. Terima Izin kasih lab Pak ya, Ibu izin lab ya. Iya, silakan Izin- Bapak Nah, Ibu izin live untuk juga ya. live. Ya, Iya. selamat beristirahat semua. Iya, makasih Bu. Bulan, makasih banyak Terima loh kasih Pak Bulan. Iqbal. Iya, Bu Yati. Oh, nanti kita ketemu lagi ya untuk jadwal Hari Rabu. selanjutnya. Oke. Itu hari Rabu, insya Allah ya. Rabu siang, Bapak Ibu yang masih ada di room ini bisa mengikuti lagi. Ini nanti akan ada berbagi dari SRB Jawa Barat. Dari saya, Bu Yati, dan Bu Tina, insya Allah. Mudah-mudahan nggak Karena bosan hari ya. ini masih kolaborasi dengan provinsi. Ya, Bu. Semoga tidak bosan. Insya Allah kita akan membawakan sesuatu Materi yang berbeda. baru lagi ya. Iya, Materi yang berbeda. Iya. pastinya. Iya. Bye. Assalamualaikum. Bapak, terima kasih banyak Bapak Ibu. Waalaikumsalam.